Pertemuan yang lalu kita telah membahas yang membatalkan wudu pertama, yaitu keluar sesuatu dari dua pintu, alat kelamin depan dan alat kelamin belakang. Apapun yang keluar batal wudunya. Apapun yang keluar batal wudunya. Walaupun umpama Rashid buang hajat keluarnya duit, tong begitu 100.000, batal nggak wudunya? Batal. Umpama ya. Kecuali apa yang nggak batal? Air mani. Contohnya gimana kemarin tuh? Yaitu orang yang tidur, dia berwudu kemudian tidur sambil duduk, lalu dia mimpi basah umpama keluar air maninya, maka wudunya nggak batal, tapi wajib ya, sama juga bohong artinya. Nah, tapi kalau ditanya wudunya nggak batal, tapi wajib mandi. Lah kenapa? Karena air mani hukumnya suci. Yang kedua, baca. Dua, hilang akal karena mabuk atau gila. Demikian pula karena tidur dengan tempat keluar angin yang tidak tertutup. Sedangkan tidur dengan pintu keluar angin yang tertutup, seperti orang tidur dengan duduk yang tetap, tidaklah batal wudunya. Sabda Rasulullah SAW, al-ainani bika'us sahi, al-ainani bika'us sahi, fa'idha namatil ainani intalaqa wika'u. Ainani intalaqa. Fa'idha namatil ainani intalaqa. Ainani intalaqal. Begitu cara bacanya. Al-ainani. Ulangin. Fa'idha namatil ainani intalaqa al-wika'u faman nama falyatawadda. Rawahu Abu Daud. Yang artinya kedua mata itu tali yang mengikat pintu luhur. Apabila kedua mata tidur, terbukalah ikatan pintu itu, maka barang siapa yang tidur hendaklah ia berwudu. Riwayat Abu Daud. Adapun tidur dengan duduk yang tetap keadaan badannya tidak membatalkan wudu karena tiada timbul sangkaan bahwa ada sesuatu yang keluar darinya. Ada pula hadis riwayat Muslim bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW mereka tidur, kemudian mereka salat tanpa berwudu lagi. Baik. Yang kedua yang membatalkan wudu itu nggak banyak, cuma 3, cuma ada 4 masalah. Yang kemarin pertama sudah kita bahas, keluar sesuatu dari 2 jalan, la ilaha illallah. Yang kedua yang membatalkan wudu adalah zawalul aqli, hilang akal. Hilang akal ini apa aja sebabnya? Gila, mabok, apalagi pingsan, kesurupan, ngelem sama itu, apalagi kecubung, beleng-beleng. Hilang akal. Hilang akal ini maksudnya orang itu nggak tahu siapa dirinya, nggak tahu dia, artinya sudah nggak waras. Kayak orang mabok tuh kan akalnya hilang, apalagi gila. Orang kesurupan sama. Siapa yang pernah kesurupan? Siapa namamu? Jin Tomang katanya. Kamu Jin Tomang? Iya. Kamu bisa mengabulkan sesuatu? Bisa. Kuberikan 3 permintaan, kata Jin Tomang. Ala kulli hal, kesurupan juga, mabok iya, pingsan betul juga. Apalagi? Kecubung, sama aja kecubung, mabok gitu. Hilang akal. Tidur juga. Tidur batal nggak wudunya? Batal. Kecuali gimana? Tidur sambil duduk. Kalau tidur berubah batal. Ya. Kecuali tidur sambil duduk. Bagaimana tidur sambil duduk yang nggak batal tuh? Nah, contohnya begini. Duduk begini. Nah, Abu ya sering tuh tidur tuh begitu di mobil kalau ngantuk. Abu ya tidur ini. Apalagi tidur ya pas duduk begitu. Nggak batal. Asalkan syaratnya ada 4. Syaratnya 3 atau 4 tuh. 1, orangnya tidak terlalu gendut berlebihan. Karena kalau terlalu gendut
itu pahanya nggak bisa rapat. Nih paha ini nggak bisa rapat. Gendut berlebihan. Kalau gendut berlebihan tuh kayak siapa ya? Ada nggak sekarang? Ada kalau Abu ya ke Balikpapan tuh daerah Sumberjo tuh. Gendut banget orangnya. Wok. Itu kalau dia duduk nggak bisa begini. Nah, kayak ikram. Karena kegendutan perutnya ini, pahanya gendut sehingga pahanya itu tidak bisa rapat ke lantai. Atau terlalu kurus banget, nggak punya daging lagi. Pegang tulang, ya tulang semuanya. Sampai pinggulnya itu dipegang tulang semuanya. Kenapa? Kalau terlalu kurus, tidak ada dagingnya, berarti kemungkinan besar angin itu bisa keluar. Ya, jangan terlalu gendut, jangan terlalu kurus. Ya. Kemudian yang ketiga, syaratnya apa? Syaratnya dari awal tidur sampai bangun tidur posisinya dalam keadaan duduk. Dari awal bangun dalam keadaan duduk. Tapi kalau seandainya tidurnya dalam keadaan duduk, tak angkat, pas terbangun tak angkat, maka wudunya batal. Loh, kenapa batal? Kata Nabi tadi itu lah, al-ainani wika'us sahi. Dua mata itu adalah pintu pengikat, tali pengikat dubur. Tali pengikat dubur. Apabila mata itu tertidur, maka terlepaslah talinya. Maka siapa yang tidur, batallah wudunya. Siapa yang tidur, maka kalau bangun hendaklah dia wudu. Nah, tapi tali ini walaupun tidur mata, tapi kalau dia tidur sambil duduk, tertahan dia. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain, hadis Muslim itu disebutkan para sahabat itu tidur, la ilaha illallah, ya. Tidur para sahabat itu ru'usuhum ka ru'usil ibil. Mereka punya kepala itu kayak kepala onta. Maksudnya apa? Kalau onta jalan kan begini, terus. Jadi tidur ini. Terbangun lagi. Nah, itu. Jadi kayak kepala onta. Paham tuh? Dan ketika Bilal mengumandangkan iqamat, maka mereka pun langsung bangun tanpa berwudu lagi. Dan di sini Imam Syafi'i mengatakan tidur sambil duduk itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan wudu. Asalkan apa tadi? Syarat yang ketiga apa? Dari tidur sampai bangun dalam posisi duduk. Dan juga duduknya rata. Tidak boleh duduk tapi lantainya bolong-bolong. Umpama kayak kursinya, kursi apa? Kursi bolong-bolong tuh. Tidur juga tapi kursinya bolong. Artinya ini tidak rapat. Dia punya pinggul itu, daging pinggul tidak rapat. Paham nggak? Umpama gimana? Tidur di mana ini? Di lubang-lubang angin begini umpama, lantainya kayak lubang angin. Tidur begitu. Itu nggak rapat, dia punya pipi pantat ini. Paham kira-kira? Nah, jadi tidur dari awal sampai bangun posisi tidurnya duduk. Kemudian juga tidurnya itu dalam posisi duduk yang apa namanya ini, yang rata badannya. Kalau posisi tidurnya bersandar, kayak ikom tuh tidur. Bagaimana standar itu? Kalau seandainya ditarik itu apa namanya itu? Ini belakangnya ditarik, tergugur dia. Ya. Itu batal. Terlalu itu kayak kursi apa? Kursi malas kan kata orang. Tahu kursi malas? Ya. Kursi malas tahu enggak? Yang bisa. Nah, ini mah walaupun duduk tetapi dia tidak walaupun duduk tapi dia model berebah. Jadi kalau mau bersandar juga ya bersandar begini.
Jangan sampai kira-kira terlalu bersender. Umpama begini, ini orang ya, ini senderannya. Nah, ini sender gini. Ini kalau ditarik jatuh ini. Nah, maka yang seperti itu tidurnya nggak boleh. Boleh bersandar, tapi sandarnya yang bisa memungkinkan pipi pantat ini rapat ke tanah. Syarat ketiga itu. Yang pertama apa tadi? Orangnya tidak boleh gendut berlebihan. Yang kedua, tidak boleh kurus berlebihan. Yang ketiga, la ilaha illallah. Yang ketiga, dari awal duduk, tiok. Dari awal tidur sampai bangun tidur dalam posisi keluar nanti ujian nih. Kalau kamu nggak catat kuliah, jangan pikir nggak keluar. Yang keempat syaratnya apa? Tidak ada yang memberitahukan kepada dia bahwa dia pada saat tidur mengerjakan sesuatu yang membatalkan wudhu. Syarat yang keempat, tidak ada yang memberitahukan pada saat dia tidur mengerjakan salah satu yang membatalkan wudhu. Tapi syaratnya orang ini beda pendapat. Kalau Imam Ramli mengatakan orangnya harus adil. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan orangnya maksum. Apa arti adil? Dicatat, nanti keluar ujian. Jangan pikir nggak keluar nanti. Yang syaratnya orang adil, orang adil itu apa? Perbedaan orang adil, orang maksum. Orang adil itu adalah orang yang tidak mengerjakan dosa besar dan juga tidak mengerjakan dosa kecil terus-menerus. Kalau orang itu pernah mengerjakan dosa besar, nggak adil dia. Apalagi nggak pernah bertobat. Ya, kalau bertobat ya tahapus. Atau dosa kecil ngerjain terus. Kalau dia ngomong tuh ngomongnya kasar banget. Nama-nama binatang keluar, apalagi suka menyebut nama-nama nama-nama vulgar, menyebut nama-nama vulgar. Itu orang fasik namanya. Kebalikan daripada orang adil adalah orang fasik. Nah, jadi kalau ada manusia nih kayak ini ya, kalau bicara ngomongnya itu ngomong nama-nama binatang disebut, apalagi ngejek teman-temannya, apalagi suka apalagi nama-nama yang vulgar disebutin. Ini orang fasik ini. Itu dosa kecil tapi sudah dilakukan terus menerus. Itu bukan orang adil namanya. Orang fasik. Orang fasik seperti itu pendapatnya tidak bisa diperpegangi. Ada orang tidur, kemudian dia bangun, lalu orang di sampingnya bilang, orang di samping ini suka bohong, ngomongnya itu kasar, ngomongnya jorok, porno. Kamu tadi tidur, kamu kentut loh, pas kamu tidur kentut. Yang tidur ini ngelihat, ini orang suka bohong, suka omongannya kasar. Kira-kira diterima nggak pendapatnya dia? Nggak diterima. Alias diragukan. Boleh yang tidur ini mengatakan, enggak, saya nggak percaya dengan kamu. Tapi kalau ketika ada orang tidur, lalu dia bangun, tidurnya sambil duduk, bangun, yang mengatakan ini rajin ibadah, nggak suka bohong. Ya, omongannya baik, sopan, katanya, mas, iya, ada apa? Mohon maaf ya, kamu tadi tidur itu timbul duduk, tapi pas kamu tidur itu, kamu kentut, kan? Kentut. Oh iya kah? Iya, dilihat nih, ini orang baik, orang soleh. Bagaimana wudunya orang yang tidur ini? Batal atau tidak? Nah, itu syarat keempat. Paham nggak? Nah, jadi kalau orang tidur sambil duduk itu tidak batal, asalkan syaratnya ada berapa tadi? Yang pertama,
tidak gendut yang berlebihan. Yang kedua, bukan tidak kurus, salah, tidak terlalu kurus yang berlebihan. Yang ketiga, dari awal tidur sampai bangun tidur posisinya duduknya yang bagaimana tuh? Pipi pantatnya merapat keluar nanti tuh. Ya, ujian keluar. Kalau dia bolong-bolong lampunya enggak. Kemudian yang keempat apa? Syaratnya tadi yang keempat, tidak ada ngomong apa? Tidak ada yang memberitahu bahwa pada saat dia tidur dia mengerjakan sesuatu yang membatalkan wudu. Siapa yang ngomong itu? Orang yang itu pendapat Imam Ramli. Kalau maksum, tidak ada lagi maksum zaman sekarang ini. Apa arti maksum? Salah. Maksum itu adalah orang yang tidak pernah mengerjakan dosa kecil, tidak pernah mengerjakan dosa besar. Ada nggak orang zaman sekarang nggak pernah mengerjakan dosa kecil dan dosa besar? Nggak ada. Tapi siapa kira-kira yang bisa mengerjakan itu? Ada. Siapa itu? Malaikat. Kamu berteman sama malaikat? Mau nggak berteman sama malakal maut? Malaikat Israel teman kamu, mau nggak? Nah, kecuali malaikat yang maksum itu kata para ulama cuma ada dua. Siapa itu? Pertama Nabi dan yang kedua malaikat. Sekarang nggak ada. Kecuali kamu makom tinggi, teman sama malaikat. Asli malaikat nih, bukan malaikat jadi-jadian. Kalinya bukan malaikat, jin yang datang. La ilaha illallah. Ya, kata malaikat, wahai Dwi, siapa kamu? Aku Israel. Kenapa kamu datang ke sini? Mau cabut nyawaku kah? Enggak, aku nggak mau cabut nyawamu. Terus ngapain? Aku ngasih tahu aja, kamu tadi tidur nggak kentut. Betul kamu malaikat? Betul katanya. Umpama. Maka Dwi tadi wudunya Fahim tuh? Tapi susah ngambil maksum zaman sekarang. Maka cukup yang yang adil tadi. Pendapat Imam Ramli mengatakan adil cukup. Jadi kalau ada orang tidur, pas saat bangun dibilangin sama orang yang adil. Orang yang adil itu apa tadi orang adil? Yang tidak mengerjakan dosa besar dan mengerjakan dosa kecil terus menerus. Orang yang suka ngomong kasar, orang adil gak itu? Orang yang suka ngomong jorok, adil gak? Orang fasik. Orang yang suka mengumpat-umpat, orang fasik. Orang yang suka ngomongnya porno, fasik. Orang suka bohong, suka khianat, fasik. Jadi yang suka ngomong kasar, ngomong porno, suka ngomongin orang ngerumpi, ya, suka ngerumpi, fasik nggak? Maka orang yang seperti itu tidak perlu diambil pendapatnya. Kalau dia ngasih masukan ditolak. Kalau dia ngasih saksi ditolak. Oh, kamu suka bohong, bagaimana mau diterima pendapat? Fahim tuh? Wallahu a'lam. Ngatin hari Rabu takrirat sadidat, ujian. Hari Kamisnya ujian. Ya apa? Fiqhul Islam sama tajwid sekalian. Wallahu a'lam bishawab.